Wartakanlah firman Allah. Wartakanlah firman Allah entah didengar atau tidak. Entah baik atau tidak waktunya, harus terus diwartakan. Itulah panggilan kenabian yang diberikan kepada Yehezkiel di tengah situasi orang yang tidak peduli dengan firman Tuhan. Itu bisa kita baca dalam kitab Yehezkiel bab 2 ayat 2 sampai 5. Walaupun pewartaan itu terasa sia-sia, tetapi semangat mewartakan itu akan membuahkan hasil kelak. Orang yang pernah mendengar firman Tuhan, mereka suatu saat kelak akan mengingatnya. Karena sabda Tuhan selalu menyapa orang dalam sunyi dan mempengaruhinya dalam hening. Firman Tuhan itu bekerja dengan caranya sendiri dalam diri setiap orang. Firman Tuhan yang kita sampaikan lewat kata dan yang kita hidupi dalam tingkah laku sehari-hari akan mempengaruhi orang secara perlahan-lahan tetapi pasti. Yang penting firman itu terus diwartakan dan dihidupi. Batu yang keras sekalipun akan terkikis juga oleh tetesan air hujan yang secara terus-menerus jatuh ke atas batu itu. Hati orang yang tertutup terhadap rencana dan firman Tuhan, kalau kita secara terus-menerus menyapanya dengan sentuhan kasih Allah, suatu waktu akan terbuka juga terhadap rencana Allah. Ajakan untuk senantiasa rendah hati. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Paulus tabah di dalam kelemahan, di dalam siksaan, kesukaran, penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Jika aku lemah, maka aku kuat. Bisa dibaca dalam surat Rasul Paulus kepada umat di Korintus. 2 Korintus bab 12 ayat 7 sampai 10. Santo Paulus sampai pada keyakinan ini karena dia memiliki ketabahan dan kerendahan hati. Ia sungguh sabar dalam menghadapi segala sesuatu. Juga percaya bahwa Tuhan akan menyertainya selalu. Kesabaran adalah nilai yang sangat luhur. Seorang teman di media sosial pernah menulis begini. Sabar itu merupakan ilmu tingkat tinggi. Belajarnya setiap hari, latihannya setiap saat, ujiannya tanpa waktu yang pasti, bahkan sering mendadak, serta sekolahnya seumur hidup. Orang yang memiliki kesabaran senantiasa menjadi orang yang terberkati dalam hidup setiap hari. Pengalaman ditolak. Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Markus bab 6 ayat 1 sampai 6. Yesus sendiri pernah mengalami penolakan dalam hidupnya. Ia ditolak oleh orang seasalnya. Alasan penolakan mereka terhadap Yesus sangat sederhana, karena mereka tidak rendah hati untuk menerima kurnia Allah yang dimiliki Yesus. Mereka melihat orang berdasarkan latar belakang, status, dan pekerjaan. Mereka menolak Yesus karena orang tuanya hanya tukang kayu sederhana. Dan sekarang, Yesus mengajar dengan penuh kuasa ilahi. Menghadapi penolakan itu, Yesus tidak putus asa. Ia tetap lemah lembut dan rendah hati. Itulah kunci utama untuk mengenal rencana Allah. Kerendahan hati dan kelemah lembutan. Ia ditolak di kampung asalnya. Lalu Yesus beralih ke desa serta kampung lainnya sambil mengajar. Hasilnya, banyak orang yang percaya dan mau mengikuti Yesus. Pengalaman ditolak serta tantangan dalam hidup bukan baru terjadi di zaman ini. Ia sudah setua usia generasi manusia. Menolak untuk hal yang buruk, untuk yang jahat, dan penolakan terhadap pelaku kejahatan itu biasa terjadi. Yesus sendiri pernah mengalami penolakan dan tantangan. Yesus menghadapi tantangan dan terus melakukan karya pewartaan tentang kerajaan surga. Kadang kita juga seperti orang yang sekampung dengan Yesus yang menolaknya. Kita menolak orang lain karena kadang statusnya, latar belakangnya, atau juga predikat-predikat lain yang kita sematkan kepada mereka.
Mari kita memperlakukan setiap orang lebih sebagai saudara. Ingat, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Matius bab 7 ayat 21. Apa yang kita lakukan kepada orang lain, itu akan menjadi gambaran untuk orang lain lakukan kepada kita kelak. Apa yang kita tanam, itu yang akan kita petik. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Itu hukum alam. Dan selalu akan seperti itu. Mari kita terus menabur kebaikan. Budayakan terus kebiasaan-kebiasaan baik dan benar. Pada suatu waktu kelak, pasti akan ada buahnya. Mari kita terus biasakan budaya kehidupan dan menghindari serta melawan budaya kematian yang semakin digandrungi banyak orang. Wartakan terus firman Allah melalui kata dan tindakan nyata dalam hidup setiap hari. Wartakanlah sabda Allah, entah baik atau tidak baik waktunya, entah didengar atau tidak didengar. Tuhan memberkati.